to the show. Don't podcast too much. Halo semuanya, selamat datang di Don't Podcast Too Much, Chill Space for Serious Thoughts bareng Cynthia Zeni lagi. Ini adalah ruang ngobrol santai tapi bermakna. Episode kali ini spesial banget karena kita gak bakal sekedar ngomongin hal yang penting aja, tapi juga langsung nih dari lokasi yang paling ikonik dan penuh sejarah di Kota Padang, yaitu Kelenteng Si Hin Keong. Udah match banget kan ya sama warna baju aku hari ini. Dan ngobrolin soal tempat yang penuh warna ini, sesuai juga sama warna baju aku, kita bakal ngangkat tema keberagaman, satu beda banyak samanya. Karena kalau kata orang, diversity is being invited to the party and inclusion is being asked to dance. Nah, simple tapi dalam banget kan. Makanya untuk ngebahasin tentang keberagaman, bagaimana hal itu dijaga dan dirawat di tengah kehidupan sehari-hari bersama masyarakat lintas budaya, kita sudah kedatangan dua narasumber yang udah expert di bidangnya. Kita sapa dulu, ada aku manggilnya Ko Afuk Tong ya. Sebagai Humas Kelenteng di Si Hin Keong ini. Halo, ya, selamat datang Ko. Ya, selamat datang pagi. Apa kabar Ko? Baik. Oke. Nah, di sebelah Ko Afuk sudah ada Pak Lurah ya, Pak Syahrul Ramadhani SSTP. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, jadi langsung aja nih teman-teman, kita bakal ngobrolin tentang masyarakat lintas budaya, bagaimana keberagaman dijaga dan dirawat di tengah-tengah masyarakat. Kok Afuk? Iya. Kita langsung aja ya ngobrolnya Kak Afuk. Oke. Gimana nih Kak Afuk, tentang bisa diceritakan tentang sejarah Kelenteng ini gitu, dan apa yang bikin Kelenteng ini masih hidup sampai sekarang Kak Afuk? Oke. Ya, Kelenteng ini kebetulan kan di waktu gempanya di 2009, itu kan Kelenteng lamanya kan tidak layak dipakai lagi. Jadi 2009 itu diuruslah tanah-tanah di sini ini ya, waktu itu masih ada dihuni sama masyarakat di sini ya. Akhirnya dikasih ganti rugi, kebetulan tanah ini kebetulan tanahnya tanah Huco ya. Jadi kemudian dari 2009 itu diurus sampai dengan 2013 siap bangun. 2013 ya, jadi siap bangun dan bisa dipakai untuk umat yang mau sembahyang di sini gitu loh. Oke, berarti memang fungsi utama dari Kelenteng ini rumah ibadah rumah ya, ibadah ya? Iya. Oke. Nah, Pak Syahrul. Ya. Ini gimana nih Pak Syahrul melihat sebagai lurah di sini, bagaimana melihat masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda, terutama di Kampung Pondok ini ya Pak Syahrul, gimana Pak Syahrul? Kalau berbicara tentang Kelurahan Kampung Pondok dan keberagaman, Kelurahan Kampung Pondok ini adalah kelurahan yang kaya akan keberagaman. Oke. Dan kita semua tahu bahwasanya Kelurahan Kampung Pondok ini adalah miniaturnya Indonesia. Wah. Segala sukunya ada di sini, baik Cina, Galing, Melayu, ada juga Jawa, Batak, Nias, ada semua di sini. Jadi setahun saya di sini itu tantangan tersendiri ya bagi saya. Apa itu tantangannya Pak Syahrul? Ya, tantangan bahwasanya sebagai lurah termuda di Kota Padang dihadapkan dengan memimpin atau menjaga wilayah yang keberagamannya sangat kaya, budaya, etnis, segala macamnya, menjadi tantangan bagi anak muda seperti saya. Mengelola sebenarnya bukan mengelola, tapi menjaga toleransi tersebut ya kok ya. Oke, jadi emang jadi tantangan, tapi kayaknya sekaligus juga jadi ini ya Pak ya, kesenangan sendiri gitu, karena bisa ketemu sama masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, Ko Afuk bilang fungsi utama Kelenteng ini kan sebagai rumah ibadah gitu ya, untuk masyarakat, terutama masyarakat Tionghoa gitu. Terus selain sebagai rumah ibadah, ada lagi nggak kok fungsi dari Kelenteng ini? Maksudnya kegiatan-kegiatan apa lagi yang diadakan di Kelenteng kok? Ya, kalau kegiatan biasanya sih, kalau untuk Kelenteng ini kan dia Kuan Im Teng kita ya. Jadi kebetulan Kuan Im ini dia ada 3 ya, dari lahir menjadi dewi dan
wafatnya dia ya. Nah, biasanya kita di sini nih ada seperti bulan 7 itu sembahyang tinggi ya. Jadi itu bagi arwah yang tidak disembayangkan atau apa, kita sembayang kebersamaan untuk menyembah Cikong itu memanggil bahwa itu sembahyang tinggi, itulah yang dibilang kita sembahyang bagi yang arwah-arwah yang tidak mungkin tidak disembayang lagi sama keluarga dia gitu loh. Nah, sudah itu kita di sini nih ada seperti rumah abu kita ya, rumah abu ya, kita sama dengan rumah abu juga kayak gitu. Dia ada membersihkan seperti kalau tiba di Muslim kita itu meramba. Oh iya, betul. Kita di sini ini ada sembahyang itu. Jadi ada yang datang sembahyang atau enggak, kita jadi semua yang ada di rumah abu itu kita sembahyangkan gitu. Nah, kalau yang untuk kegiatan lain, contohnya seperti malam tahun baru Imlek, kemarin kita udah 2 kali yang adain 2 tahun ya berturut-turut ya. Tahun kemarin itu yang lebih spesialnya itu datang dari tarian-tarian Minang ya, seperti wusu yang tapi asalnya datangnya dari Solo gitu ya. Nah, jadi kita tidak menutup dengan undangan dari siapapun yang mau datang untuk meramaikan gitu loh. Nah, mereka bermacam-macam etnis ya, bermacam-macam suku ya. Nah, bisa membawa satu kebersatuan di kelenteng kita untuk keberagaman kita. Jadi membuat acara lebih maksimal. Dan yang nonton juga bukan dari etnis orang pondok aja gitu loh ya. Pak Lurah ya, Pak Lurah kan sendiri juga. Ini di sini jalan ini di pondok ini di kelenteng ini ya, itu mungkin bisa kalau kita hitung malahan 90% itu malahan yang datang etnis pendatang yang dari Muslim malahan gitu loh. Gitu. Jadi justru keberadaan kelenteng ini khususnya kemarin waktu perayaan Imlek ya kok ya, jadi ajang pertemuan ini ya, menguatkan gitu ya masyarakat lintas budaya dan etnis ya kok. Waduh, keren banget. Pak Syahrul sebagai lurah di sini dengan apa yang sudah disampaikan Ko Afuk tadi, gimana nih? Menurut Pak Syahrul apa sih yang bikin pada akhirnya kelenteng ini tuh kan jadi magnet ya, Pak Syahrul, dari keberadaan di sini bisa mengundang dan mengajak masyarakat untuk meramaikan begitu perayaan Tahun Baru Imlek. Pak Syahrul, apa sih yang bikin masyarakat di sini bisa hidup berdampingan gitu? Menurut Pak Syahrul? Sebenarnya kalau masalah hidup berdampingan, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan itu bukan hanya diikut campurkan dengan etnis Tionghoa aja ya Ko ya. Banyak juga kemarin kalau yang disampaikan Ko Afuk itu ada pasar malam, itu sanggar tari Indo Pondok itu masuk itu ya Ko ya. Yang dikatakan Ko Afuk tadi ada tari Minang, itu sanggar tari Indo Pondok ada mengisi acaranya pada malam hari kalau nggak salah, malam atau sore malam itu. Oke, jadi sepertinya poin yang ditangkap di sini kenapa masyarakatnya bisa hidup berdampingan karena memang toleransinya toleransinya sangat tinggi kelurahan Kampung Pondok ini. Wah, ini jadi sesuatu yang menginspirasi kita banget selaku aku juga nih sebagai generasi muda gitu. Iya betul. Tapi Ko Afuk tadi bilang kalau ternyata banyak kegiatan-kegiatan selain sebagai rumah ibadah gitu ya. Nah, ada nggak sih Ko dalam waktu dekat gitu kegiatan yang akan melibatkan kelenteng ini juga dan masyarakat lain untuk diadakan gitu Ko? Ya kalau kita di sini nih nanti tuh kalau kalender Tionghoa itu tanggal 19 bulan 6 ya, itu kalender Tionghoa. Itu di sini nih ada mengundang 9 marga ya, sama 2 perhimpunan HBT sama HTT, sama wihara ya, sama Buddha Cusi ya di sini itu kita ada ngundang makan di sini itu vegetarian yang itu pas Kuan Im kita, Dewi Kuan Im kita itu mencapai kesempurnaan. Harus vegetarian kok. Vegetarian karena dia mencapai sempurna itu wajib kita makan vegetarian. Jadi
apalagi kita tidak boleh makan seperti daging sapi, itu tidak boleh. Itu pantangan bagi Dewi Kwan Im ini. Khusus di hari itu aja ya kok ya. Sudah itu nanti dalam waktu dekat lagi itu kita masuk di bulan 7 itu biasa sembahyang tinggi di pun sangat rame. Nah itu yang tadinya seperti ada nanti seperti buang-buang kue lah, ada apa di dalam itu, ada ampo, ada apa tuh yang akan diambil sama pengunjung. Jadi itu ramai sekali, dan itu kita sampai juga libatkan ke Polsek Padang Selatan gitu. Jadi untuk jadi satu keamanan minta izin keramaian gitu. Jadi cukup ramai di sini itu di bulan 7 tanggal 15 tapi di kalender Cina. Wow. Terus tadi Koko udah bilang beberapa kegiatan juga dan ada kegiatan khusus juga. Tapi selain itu tradisi khusus yang memang dilakukan untuk menjaga kelenteng ini ada nggak kok? Atau maksudnya yang memang diteruskan setiap tahunnya tradisi khususnya di kelenteng ini? Tradisi khusus itu agendanya sudah ada. Oh, sudah ada agendanya sudah ada ya, itu di sekretariat kita di bagian admin sudah ada setkan dengan tanggal-tanggal yang penting sudah ada diadakan, dan di dalam itu dewa dewi itu yang ulang tahunnya ya, ulang tahunnya itu lahirnya dia itu kita ada yang buat seperti keramaian sembahyang pengurus dan umat-umat itu bagi ada tahu bahwa di sini nih tanggal sekian ini ada apa nih. Kita juga ada WAG khusus bagi umat-umat yang sering hadir di sini itu, kita ada minta nomor HP dan kita selalu kalau ada acara kita masukkan ke WAG gitu. Jadi emang langsung tahu ya masyarakatnya. Ya, gitu. Pak Syaru, tadi Pak Syaru bilang sudah 1 tahun gitu ya. Selama 1 tahun menjabat menjadi lurah Kampung Pondok ya Pak Syaru. Ada nggak sih Pak Syaru momen yang paling berkesan seputar toleransi antar warga yang bikin Pak Syaru mungkin wah ternyata begitu erat ya toleransi masyarakat di sini? Kalau berbicara momen, 1 tahun saya di sini sungguh sangat banyak sekali momen toleransi di di pondok ini ya, di Kelurahan Kampung Pondok. Jadi awal saya di sini dihadapkan dengan kegiatan MTQ. Ini MTQ juga diliput oleh RRI nih kalau nggak salah nih. Ya, jadi di MTQ itu sebagaimana yang kita tahu, MTQ ini kan kegiatannya umat beragama Islam. Islam betul. Ya. Jadi ketika MTQ itu kita pawai, kita menggunakan barongsai. Ya, barongsai. Habis itu ketika pawai kita ada pawai menggunakan baju budaya dan etnis yang ada di Kelurahan Kampung Pondok. Ada baju Chongsam Chongnam. Ada baju apa kalau India sari ya, ada baju India. Ada kalau mau lihat itu dokumentasinya ada di Instagram Kelurahan Kampung Pondok, ada semua. Wah, jadi momen berkesannya dapat banget toleransinya karena memang melibatkan masyarakat dari lintas agama ya Pak Syaru. Lintas agama, lintas sektor budaya semuanya. Nah untuk Pak Syaru sebagai lurah, ada nggak Pak Syaru pendekatan khusus gitu, terutama untuk masyarakat sekitar dan juga untuk aku nih sebagai generasi muda perwakilan untuk tetap menjaga keberagaman yang ada, yang ini kan kaya banget ya Pak Syaru di kelenteng ini, kayaknya harus dilestarikan, bukan kayaknya lagi, memang harus dilestarikan. Ada nggak Pak Syaru? Kalau pendekatan khusus sih sebenarnya kita mengalir aja ya. Mengalir Let aja. It flow gitu. Ya, flow seperti ada LKK itu lembaga kemasyarakatan kelurahan. RT RW itu diisi oleh ada etnisnya India RT-nya, ada Chinese RT RW-nya, ada yang Islam, juga kita ada Pok Darwis namanya. Pok Darwis, Pok Darwis itu juga diisi pengurusnya berbagai macam etnis dan agama di sana. Ketua Pok Darwisnya itu Chinese ketua Pok Darwisnya Chinese. Ini sekarang pada hari ini pagi ini Pok Darwis juga mendampingi
SDIT Aroyan. Nah, Oh, buat hari ini tur banget. ke Kota Tua. Kita Kampung Pondok ini kan Oke. kalau anak muda nih sukanya Kota Tua di Kampung Betul, Pondok, betul. ada Foto-foto kafe-kafe, gitu ya. foto-fotonya ya. Oke, jadi memang kalau pendekatan khusus spesifiknya kayaknya pendekatan khususnya ya memang menjamah masyarakat ya Pak Syahrul ya. Karena Adakan kita kan kita kalau berbicara toleransi di Kampung Pondok Ya. itu kita bukan mengelola lagi, tapi merawat, menjaga. iya, Gitu. betul. Tapi memang menjaga dan merawat adalah hal yang sulit dibanding mendapatkan ya. Iya, betul Pak sekali. Syahrul. Oke, kita ke Ko Afuk. Iya. Ko Afuk, kalau Ko Afuk sendiri ini mungkin pertanyaannya lebih ke personal Ko Afuk nih. Ya. Bagaimana Ko Afuk melihat toleransi dan keberagaman di Kampung Pondok ini atau mungkin secara lebih luas di Indonesia Ko Afuk? Kalau di Padang ini, di Kampung Pondok ini yang seperti Pak Syahrul tadi ya, Pak Lurah bilang tadi itu ya bukan kita apa ini sebenarnya udah jalan semua ya. Iya. Oke. Ya tidak ada asing lagi ya gitu ya. Contoh aja kita termasuk UMKM yang kita di tanah kongsi kita itu sangat solid sekali ya. Itu ya tidak ada yang apa nih keberagaman itu ya seperti tadi ada orang Keling, ada orang Chinese ya, ada orang Muslim yang ada di sini ada pendatang dari luar juga gitu ya. Ya mungkin dari pesisir atau apa ya di sini ini juga udah apa nih. Jadi kalau bagi kita itu sudah bukan untuk apa ini lagi, bukan ini khusus ini untuk itu, khusus untuk ini untuk itu, tidak ada lagi. Saya rasa sih udah keberagaman itu saya rasa di Kota Padang ya, dan untuk Indonesia saya rasa sih nggak ragu lagi dengan ada adatnya ya, kebudayaannya ya. Yang paling kita banggakan sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya kita bermacam bahasa Suku, ya, ya, benar. ya bermacam bahasa, tapi kita ada bahasa yang kebersatuan kita itu bahasa Indonesia Iya, loh. bahasa Indonesia. Betul. Saya rasa tidak ada di negara-negara lain Betul, gitu betul. ya. Iya, betul, Setuju. Ya. Ko Afuk. Pak Syahrul dan Ko Afuk nih pertanyaannya untuk Pak Syahrul dan Ko Afuk nih. Ya. Tadi Ko Afuk bilang dan Pak Syahrul juga bilang kayaknya toleransinya sudah berjalan di Kota Padang ini, terutama di Kampung Pondok. Tapi pernah nggak Ko Afuk dan Pak Syahrul menemukan mungkin ada selisih yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kemudian melibatkan konflik atau benar-benar tidak ada sama sekali? Kalau selama ini sepertinya ada di tahun berapa kalau nggak salah masalah rumah abu ya, Ko. Ya, Tapi itu secara garis besarnya itu masalah lingkungan aja ya, Ko ya. Ya. Bukan masalah etnis apa segala macam, tidak. Itu cuma masalah lingkungan aja. Cuma sepertinya sudah terselesaikan ya, Ko ya. Ya. Pak Syahrul bukan rumah abu, itu pembakaran. Oh ya. Pembakaran, ya pembakaran. Jadi ini sebenarnya ya mungkin ya saya mungkin juga bisa kasih mungkin dikit-dikit ya, bukan saya karena yang bersangkutan itu kan itu himpunan punya apanya yang membuat kan itu himpunan itu jatuhnya di HBT itu yang himpunan Bersatu Teguh yang punya ketua tokoh kita ya. Jadi kita sebenarnya untuk memudahkan untuk etnis Tionghoa. Jadi kalau pergi kremasi itu terlalu jauh. Nggak Jadi jauh lagi, beliaunya membuatlah di belakang, rumah duka yang di HBT ini. Jadi sebenarnya itu sudah mesinnya sudah teknologi udah canggih. Jadi tidak ada bau, tidak ada asap. Jadi ya mungkin ya itu ada pro kontra lah. Mungkin ya itu biasalah kalau terjadi ada pergerakan atau apa. Ya mudah-mudahan sih kalau bagi warga kita yang sebagai etnis Tionghoa ya, mungkin itu kan bukan khusus untuk orang HBT aja. Jadi bisa untuk HTT dan kita sebagai orang Klenteng ini saya rasa sih ya kalau bisa kenapa enggak gitu untuk kita kebersamaan tadi gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lah terlaksana juga ya Pak Lurah ya. Ya mudah-mudahan Pak Lurah juga nanti bisa memperbantukan kita untuk mensosialisasi ya. Pergi ke sana kita butuh biaya berapa, pergi ke sini butuh berapa biaya. Nanti kita hitung lagi amdalnya segala ya Pak Lurah ya. Nah, jadi rumit urusannya. jadi kan tidak semua
namanya agama Budanya yang Betul, begitu. betul. Ya, Mana tahu betul. nanti ada Kristen, Katolik Ya. ya kalau dia butuh di di kremasi di dalam itu apa? Kalau nggak ada salahnya kita bisa menjalankan Iya, sesuai dengan Oke. apa ini. Mudah-mudahan tetangga kita, warga-warga kita di Kampung Pondok ini bisa menjalankan Ya, atau ya. lebih baik gitu Bisa dengan menerima biaya ya, tadi. Ko, ya. Dengan ekonomi kita yang agak memburuk untuk belakangan ini Iya, ya. karena terjadinya inflasi. Inflasi ya. Oke, setuju. Nah, Pak Syarul, tadi udah dua-duanya yang ngasih pendapat ya Pak Syarul tentang gimana selisih dan konflik yang terjadi, tapi pada akhirnya tetap satu lagi Iya. karena memang prinsip yang dipakai adalah toleransi. Toleransi. Menurut Pak Syarul, nilai apa sih yang benar-benar harus dilestarikan terus-menerus selain toleransi di tengah-tengah masyarakat ini buat bisa ngejaga keberagaman tadi gitu, tetap hidup damai gitu ya dalam keberagaman. Sebenarnya lebih ke kerjasama saja. Gotong royongnya Ya, Pak gotong Syarul. royong dan kegiatan-kegiatan sosial yang dikerjakan oleh HTT, HBT Ya. itu banyak sekali di tahun itu HBT, HTT mengerjakan kegiatan sosial seperti donor darah. Ya. Oke. Itu bukan orang di sekitaran pondok saja yang ikut, yang ikut donor darah. Tapi dari seperti saya tinggal di Padang Timur, orang Padang Timur juga berbondong-bondong melakukan kegiatan donor darah. Juga dari kalau nggak salah saya HBT yang sudah donor darah lebih dari 150 itu diberangkatkan haji ya kawan. Ya. Nah itu kalau nggak salah. Jadi bonusnya ada ya. Ya ada bonus. Wah, keren memang. Ternyata pada akhirnya toleransi dan gotong royong yang bisa menjaga Iya, keberagaman itu tetap ada ya. Kalau Afuk di Klenteng ini sendiri atau kalau Afuk sendiri deh ada harapan nggak sih biar masyarakat luar itu lebih paham tentang keberadaan atau eksistensi Klenteng ini dan budaya Tionghoa sendiri? Oke. Kalau Afuk. Ya kalau untuk ya kita mengajak lah kita untuk mengetahui Klenteng ini bukan sekedar agama ya. Di Ya, Klenteng betul. ini sebenarnya ini turun temurun aja. Ini sebenarnya ini Klenteng ini bukan ajaran. Jadi Klenteng ini sebenarnya Klenteng ini untuk cuman sembahyang itu di Tuhan aja Iya, sama betul. dia punya dewa dewi, dia bukan Iya, iya, agama iya, Bukan sebenarnya. agama ya sih. Nah, di sini nih kita ada seperti anak TK, anak SD ya sampai dengan mahasiswa. Itu sering datang kunjungin ke Klenteng kita karena di Kota Padang Klenteng kan satu-satunya Iya satu-satunya di pondok. satu-satunya ya, di Mas. pondok gitu loh. Dan Lebih kami tepatnya pergi berwisata. sambil Iya. mendapat ilmu. Ilmu, oke. Ya, jadi kita juga ya sangat senang ya kita melayani dan kalau pendatangnya dari Juga bermacam antusias ya. antusias sekali ya. Kita datang kebetulan di Klenteng kita itu di dinding itu sebelah kiri kita itu ada perbuatan yang baiknya, sebelah kanan kalau dari pintu masuk Ya. sebelah kanan itu ada perbuatan jahat dan kalmanya kayak gini gitu loh. Oke. Jadi anak-anak TK dengan mahasiswa-mahasiswi, jadi kita mengetahui supaya dapat penambahan Iya. inilah gitu ya perjalanan Perjalanan hidup kita ini ya gitu. Oke, terus ada nggak sih kok momen dimana di Klenteng ini tuh juga waktu ini deh pas perayaan Imlek turis-turis atau mungkin wisatawan yang juga ikut euforia di malam tahun baru tersebut atau memang warlock aja nih warga lokal Kota Padang? Karena ini kan menarik ya kok ya. Ada nggak kok? Kayaknya di Padang ini kayaknya sudah punya agenda-agenda seperti di Klenteng ini mungkin orang udah pada tahu juga sebagian ya. Dan dari organisasi kita itu perhimpunan kita ini itu memang ada agenda khusus itu yang udah diketahui dengan agenda khusus dari pemerintahan ya. Contoh Ya. itu ada sepasan ya. Ya. Ya Oh, HBT oke. punya sepasan dan Sepasan. HTT punya sepasan. Sepasan. Nah, itu udah jadi agenda pariwisata. Ya. Ya, kita di Kampung Pondok itulah yang tadinya itu di kita itu banyak
kegiatan-kegiatan sebenarnya gitu Dan loh. itu yang hadir bukan cuma warga lokal ya, Ko ya. Itu ada Itu yang dari hadir bukan cuma Pekanbaru. warga lokal, ada Oke. Pekanbaru, Dari Rokan Hilir Nah. bahkan. Wah, jauh Jakarta. ya. Kemarin itu kebetulan ada warga Singapura lagi malahan. Singapura. Iya, warga Singapura. Ini udah ya. merambah ke turis mancanegara. Iya. Iya, ya, Ko. udah kelas internasional Jadi, ya. itu memang didukung oleh Pak Gubernur. Ya, betul sekali. Itu udah didukung sekali, apalagi sekarang lagi seperti Pak Wali gitu loh, Ya. sangat mendukung sekali. Ya. Karena kenapa? Kita butuh pemasukan ya. Ya. Jadi dari berbagai macam mancanegara masuk ke Indonesia kan, berarti kita Iya. ada penambahan, kita punya UKM-nya lah Ya. ya. Iya, oke. Dari ini berbagai macam lah, seperti Bukit Tinggi lah, kan dia butuh juga UKM, dia datang ke Padang, Bukit Tinggi juga ya, ke Alan Panjang juga, ke pesisir, ke Puncak Mande ya. Jadi semuanya jadinya hidup gitu loh Bu. Jadi memang nggak cuma sebagai apa ya, tempat yang penuh sejarah dan budaya, Ya. tapi juga membantu perekonomian Ya, ya. perekonomian. Masyarakat, wah keren banget. Kedepannya ada nggak sih kok mungkin harapan Ko Afuk nih untuk Klenteng ini? Karena kan akan regenerasi ya kok ya. Apakah Ko Afuk akan terus menjadi humas Klenteng atau tidak? Apakah ada regenerasi kok? Ya kalau regenerasi sih memang untuk, kalau kita di agama Buddha di Kota Padang ini agak minoritas ya. Iya. Oh iya betul. Ya, oke. kalau di Padang ini agak minoritas ya. Tapi mudah-mudahan ya bagi generasi penerus ya, anak-anak kita itulah kita ngajar dia ini karena ini sebenarnya ini adat. Betul. Ini tradisi. adat. Jadi dia bukan agama. Kalau agama itu seperti kita ke wihara itu pengajaran agama. Kalau agama. kita ini enggak. Ini sebenarnya turun temurun sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Oke, Pak Syaru. Gimana nih Pak Syaru? Menurut Pak Syaru peran tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, selain Pak Syaru sendiri, karena memang urusan budaya sepertinya urusan lintas sektor Pak Ya. Syaru ya. Bagaimana peran dari tokoh agama dan juga tokoh-tokoh atau figur di masyarakat membantu Pak Syaru begitu untuk menjaga kelestarian di sini, itu ada nggak Pak Syaru? Itu ada. Kita pernah mengumpulkan berbagai macam etnis itu kok. Di HBT kita kumpulkan. Oke. Itu kalau nggak salah sebanyak 150 audiens. Wow, banyak. Nah, itu kerjasama kita sama FKUB namanya. Apa itu Pak Syaru? Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke, I Ya, see. itu kita adakan di HBT. Di sana hadir Ketua FKUB itu Profesor Salmadanis beserta jajarannya. Juga hadir pendeta dari agama Kristen. Juga hadir dari agama Chinese. Juga semua hadir di sana. Itu dalam rangka apa Pak Syaru? Apa yang dibicarakan begitu? Yang membicarakan tentang toleransi di Kota Padang khususnya, bukan di Kelurahan Kampung Pondok, tapi di Kota Padang. Kota Padang. Wah, Ya, lebih itu juga luas. dihadiri oleh Bapak Wali Kota Padang. Oh, wow. Ya. Itu dilakukan, apakah itu menjadi rutinitas Pak Syaru? Itu dilakukan sekali, tetapi ketika kita lakukan itu kita membentuk kelompok. Oh, Kita membentuk kelompok. Ada lagi kelompok-kelompok Iya, kecilnya Pak Syaru itu ya. namanya. Wah, baik. Nah, terakhir nih, karena juga nggak kerasa udah banyak yang kita obrolin, Ko Afuk dan Iya. Pak Syaru. Mau minta closing statement dari Ko Afuk dulu gitu ya. Harapannya untuk dan pesan-pesan untuk generasi muda untuk melestarikan adat yang Ko Afuk sampaikan tadi. Boleh Ko Afuk? Ya, kalau kita sih harapin sih generasi penerus kita itu ya, yang adat itu yang kita perkuatkan ya, kebersatuan kita ya. Kalau yang namanya toleransi itu saya rasa sih anak kita itu mau kemana diarahkan lagi, mereka sudah pada, sedangkan dia bahasa ibu aja dia udah nggak tahu. Ya Oke. gimana kita mau bilang apa, dia sehari-hari dia bahasanya bahasa Minang. Jadi Bahkan orang Chinese pun ya. Iya, Kak? itu makanya kebetulan ya dulu saya pernah ya urus kebetulan dia WNA gitu Ya. loh, istri Oke. saya WNA. Ya, ya. Begitu dengar aja dia
lahirnya di Padang. Oh udah, dia stempel aja langsung, dia sahkan aja jadi warga negara Indonesia. Oh, menarik. Oke. Kalau saya bilang itu udah nggak perlu diragukan Iya, lagi. betul, Ya. Kalau setuju. itu kebersamaan kita udah sangat solid, udah sangat bersatu ya. Yang harapan saya tuh ya seperti mungkin di daerah-daerah sini, walaupun saya kemana-mana pun saya rasa saya nggak canggung lagi. Dengan akhir kata saya juga bukan sekedar arah pondok aja sebenarnya. Saya sebenarnya punya klub, itu klub mobil saya itu kebetulan Wah. Forum Putaran Minang. Jadi Forum Putaran Minang ya. Forum Satu-satunya Minang, ya kalau bahasa kerennya tuh kok mata pito ini kok masuk ya. Oke, itu aja Bu Terima ya. kasih Kak Afuk, dapat banget pesannya. Kalau dari Pak Syahrul? Kalau dari saya sendiri, semoga siapapun nanti yang jadi lurahnya Kampung Pondok tetap menjaga dan mengelola keberagaman ini, toleransi ini sebagaimana yang ada pada saat ini. RT, RW, LKK, semua kalender wisata, Pokdarwisnya itu ikut campur semuanya keberagaman. Jadi harapannya itu saja. Semoga dapat terjaga sampai nantinya. Oke, terima kasih Pak Syahrul atas waktunya. Kak Afuk, terima Oke, kasih udah sama-sama. diskusi dan nambah ilmu Ya, juga. ya. Oke nih teman-teman, kita juga mau say bye dulu sama kelenteng kita. Kelenteng Si Hin Kyong. Buat teman-teman mungkin kedepannya tahun depan ada perayaan Imlek lagi. Ya. Jangan lupa mampir ke kelenteng ini, lokasinya di Jalan Kelenteng. Dan episode kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih, kita dapat obrolan yang bermakna kalau kerukunan itu bukan kebetulan tapi pilihan. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Welcome to the show.